Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Islamisasi Ilmu menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmatnya hingga pada kesempatan kali ini kita bisa berdiskusi dan saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikannya. Untuk memulai presentasi kita kali ini, marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas merupakan ilmuwan muslim pertama yang mengenalkan gagasan islamisasi ilmu. Al-Atas merupakan ilmuwan muslim kelahiran Bogor, Indonesia yang menetap dan menjadi warga negara Malaysia, serta mendirikan International Institute of Islamic Thought and Civilization atau yang disingkat dengan INTIC pada tahun 1987. Al-Atas menyajikan pemikirannya tentang urgensi, makna, dan proses islamisasi ilmu dalam dua karyanya, yaitu Islam and Secularism dan The Concept of Education in Islam. Meskipun karya-karyanya yang lain menjadi pondasi seluruh gagasan islamisasi ilmunya, mengenai urgensi islamisasi Al-Atas mengatakan, dilema untuk kita saat ini disebabkan oleh yang pertama, kebingungan dan kesalahan ilmu menciptakan kondisi. Dua, hilangnya adab dalam komunitas, kondisi yang timbul dari bagian 1 dan 2. Tiga, munculnya pemimpin yang tidak memenuhi syarat untuk kepemimpinan yang sah dari komunitas muslim, yang tidak memiliki standar moral, intelektual, dan spiritual yang tinggi yang dibutuhkan untuk kepemimpinan Islam, yang mengabadikan kondisi pada bagian 1 di atas dan memastikan kendali yang berkelanjutan atas urusan komunitas oleh pemimpin seperti mereka yang mendominasi di segala bidang. Saya berusaha untuk mempertahankan bahwa tantangan terbesar yang muncul secara diam-diam di zaman kita adalah tantangan pengetahuan. Bukan sebagai melawan ketidaktahuan, tetapi pengetahuan yang dipahami dan disebarkan ke seluruh dunia oleh peradaban Western. Pengetahuan yang sifatnya bermasalah karena telah kehilangan tujuan, sebenarnya karena dianggap tidak adil, dan dengan demikian membawa kekacauan dalam kehidupan manusia, alih-alih dan bukannya perdamaian dan keadilan. Pengetahuan yang berpura-pura menjadi nyata tetapi produktif dari kebingungan dan skeptisisme yang telah meningkatkan keraguan dan dugaan ke peringkat ilmiah dalam metodologi dan yang menganggap keraguan sebagai alat epistemologis yang sangat valid dalam mengajarkan kebenaran. Pengetahuan yang untuk pertama kalinya dalam sejarah membawa kekacauan ketiga kerajaan alam, hewan, tumbuhan, dan mineral. Bagi saya tidak masuk akal untuk menekankan bahwa pengetahuan itu tidak netral, dan memang dapat diresapi dengan sifat dan konten yang menyamar sebagai pengetahuan. Ya, sebenarnya dianggap secara keseluruhan bukan pengetahuan yang benar, tetapi interpretasinya melalui prisma, sebagaimana adanya pandangan dunia, visi intelektual, dan persepsi psikologis dari peradaban yang sekarang memainkan peran kunci dalam perumusan dan penyebarannya. Yang dirumuskan dan disebarluaskan adalah pengetahuan yang ditanamkan dengan watak dan kepribadian peradaban itu. Pengetahuan yang dihadirkan dan disampaikan sebagai pengetahuan dalam wujud itu sehingga secara halus menyatu dengan yang nyata, sehingga orang lain menganggapnya tanpa disadari untuk menjadi ilmu yang sebenarnya. Menurut Al-Atas, Islamisasi adalah pembebasan manusia yang diawali dengan
pembebasan dari tradisi-tradisi yang berunsurkan kuasa sakti, mitologi, animisme, kebangsaan, kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Dan sesudah itu, pembebasan dari kungkungan sekuler terhadap akal dan bahasanya dalam pengertian individual, perorangan dan eksistensial. Islamisasi merujuk kepada pengakuan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan manusia teladan. Sebagai dalam pengertian kolektif, sosial dan historis, Islamisasi merujuk pada perjuangan suatu komunitas menuju pencapaian kualitas moral dan etika sebagai bagian dari kemampuan sosial yang telah dicapai pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan menurut Al-Attas, Islamisasi ilmu dilaksanakan dengan melibatkan dua proses berikut. Pertama, pengisolasian dan pemisahan unsur-unsur dan paham-paham utama yang berasal dari tradisi kehaman dan intelektual barat yang membentuk kebudayaan dan peradaban barat dari seluruh disiplin ilmu modern, khususnya ilmu-ilmu humaniora. Kedua, pemasukan unsur-unsur Islami berupa konsep-konsep kunci atau konsep agama, konsep manusia, konsep ilmu, konsep kebijaksanaan, konsep keadilan, konsep perbuatan yang benar, dan konsep universitas ke dalam setiap disiplin ilmu-ilmu modern. Gagasan Islamisasi Al-Attas didukung dan dikembangkan oleh ilmuwan Muslim asal Malaysia seperti Osman Bakar dan Wan Muhammad Nur Wan Daud. B. Konsep Islamisasi. Menurut Al-Attas, dalam Islamisasi ada beberapa elemen-elemen yang harus dihilangkan, yaitu A. Mengandalkan akal untuk membimbing kehidupan manusia. B. Bersikap dualistik terhadap realitas dan kebenaran. C. Menegaskan aspek eksistensi yang memproyeksikan kehidupan sekuler. D. Membela doktrin humanisme. E. Menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah dan eksistensi manusia. C. Proses Islamisasi. Al-Attas menjelaskan bahwa ada dua cara yang saling terkait dalam pelaksanaan Islamisasi ilmu, yaitu A. Mengisolisir unsur-unsur dan konsep-konsep kunci yang membentuk budaya dan peradaban barat. B. Memasukkan unsur-unsur Islam beserta konsep-konsep kunci dalam setiap bidang dari ilmu pengetahuan saat ini yang relevan. Unsur-unsur tersebut menurut Al-Attas ada 5 faktor yang menjiwai budaya dan peradaban barat, yaitu akal yang diandalkan untuk membimbing kehidupan manusia, bersikap dualistik terhadap realitas dan kebenaran, menegaskan aspek eksistensi yang memproyeksikan pandangan hidup sekuler, membela doktrin humanisme, menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah kemanusiaan. Unsur-unsur tersebut harus dihilangkan terutama dalam bidang ilmu humaniora, begitu juga dalam ilmu lainnya. Kemudian dimasukkan konsep-konsep kunci Islam, yaitu konsep agama, konsep manusia, konsep pengetahuan, konsep kearifan, konsep keadilan, dan konsep perbuatan yang benar yang semuanya berkaitan dengan konsep tauhid. D. Analisis konsep Islamisasi ilmu pengetahuan Al-Attas. Jika dilihat dari konsep Islamisasinya, Al-Attas lebih mengutamakan Islamisasi pemikiran manusia, yaitu pemikiran manusia harus dibebaskan dari nilai-nilai sekuler. Dalam proses Islamisasi, Al-Attas menggunakan 2 langkah, yaitu mengisolasi konsep yang tidak sesuai dengan nilai dan prinsip dalam Islam, kemudian memasukkan ke dalamnya konsep utama dalam Islam. Langkah Islamisasi ini lebih mudah dipahami dan dapat diterapkan di segala kegiatan yang mengandung konsep sekuler oleh semua orang. Al-Attas membatasi objek yang harus diislamkan,
yaitu ilmu pengetahuan kontemporer saja. Karena ilmu pengetahuan kontemporer lah yang menurutnya berisi ide-ide, nilai-nilai, kebudayaan, keyakinan, filsafat agama. Doktrin berupa spekulasi yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai dalam Islam. Demikianlah presentasi singkat dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau pembahasan, kami mohon maaf. Dan untuk menutup presentasi kita, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.